Hai Universe, selamat datang di kampus Universitas Fajar Makassar. Kami dari Prodi S1 Akuntansi. Nah, kali ini kami akan membahas tentang perpajakan, khususnya dasar perhitungan dan tarif PPh pasal 21 dan 26. Di Prodi S1 Akuntansi ini banyak hal yang bisa kita pelajari. Misalnya tentang pajak. Belajar pajak itu sangat penting ya Universe. Selain sebagai mata kuliah wajib prodi, mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah skill yang sangat dibutuhkan di dunia kerja di segala bidang profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Herawati Dahlan SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan 2. Kami dari kelompok 2 kali ini akan membahas mengenai dasar perhitungan dan tarif PPh pasal 21 dan 26. Nah, sebelum saya lanjut, izinkan saya memperkenalkan nama kelompok kami. Nah, pemateri yang pertama yaitu Andriko Febrian Taruk Allo. Pemateri kedua Hasanuddin Samsu. Dan pemateri ketiga saya sendiri, Rizky Aprilia selaku moderator. Pemateri keempat ada Kevin Tandi. Nah, teman-teman sekalian, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Definisi PPh 21 adalah pajak yang dilakukan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, atau pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Subjek pajak PPh 21: 1. Pegawai tetap. 2. Pegawai tidak tetap atau menerima uang pesangon, pensiun, THT, JHT termasuk ahli warisannya. 3. Bukan pegawai yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain. 4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan antara lain: A. Perlombaan, B. Peserta rapat, C. Peserta kepanitiaan, D. Peserta pendidikan, pelatihan, magang, peserta kegiatan lainnya. 5. Pesangon. Objek PPh pasal 21: 1. Penghasilan yang sifatnya teratur atau gaji penghasilan yang melekat pada gaji, tunjangan, premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja. 2. Penghasilan teratur jasa produksi, gratifikasi, tunjangan cuti, THR, tunjangan tahun baru, premi tahunan. 3. Upah harian, mingguan, satuan, borongan. 4. Uang pensiun, tabungan harian tua, THT, uang pesangon. 5. Honorium, uang saku, imbalan penghargaan komisi. 6. Imbalan tenaga ahli. 7. Imbalan lain-lain atau pengawas, peserta kepanitiaan, moderator, pengajar, peserta pelatihan, dan lain-lain. Subjek PPh pasal 21: pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi hubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dui guna, dan beasiswa. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan kepada WP atau pemerintah. Penerimaan tersebut dia berupa pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja maupun yang ditanggung oleh pemerintah, kecuali penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran THT, iuran JHT kepada badan penyelenggaraan
jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. Yang berikut ada zakat, dan yang terakhir beasiswa. Lanjut, pemotong PPh 21. Yang pertama pemberi kerja, yang kedua bendaharawan pemerintah, yang ketiga dana pensiun atau badan yang membayarkan dana pensiun, yang keempat badan yang membayarkan honorarium, yang kelima penyelenggara kegiatan. Bukan pemotong PPh 21. Badan Perwakilan Negara Asing Organisasi Internasional memberi kerja OP yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dalam rangka melakukan pekerjaan bebas atau asisten rumah tangga. Yang berikut ada daftar tanggungan. Tanggungan anggota keluarga dalam menghitung PTKP wajib pajak sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 7 Undang-Undang PPh adalah anggota keluarga, saudara dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya, atau anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak. Jumlah tanggungan paling banyak adalah 3 orang. Mengapa harus ada PTKP? Selain berkaitan dengan perhitungan pajak, PTKP diadakan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuannya agar masyarakat dengan penghasilan di bawah PTKP tidak harus berkewajiban membayar pajak lagi. PTKP 2016 sampai sekarang. Tidak kawin 0 tanggungan 54 juta, tidak kawin 1 tanggungan 58.500.000, tidak kawin 2 tanggungan 63 juta, tidak kawin 3 tanggungan 67.500.000. Kawin 0 tanggungan 58.500.000, kawin 1 tanggungan 63 juta, kawin 2 tanggungan 67.500.000, kawin 3 tanggungan 72 juta. Penghasilan tidak kena pajak adalah pengurang penghasilan bruto yang diberikan kepada orang pribadi wajib pajak dalam negeri sebelum menghitung PPh terulang yang tidak bersifat final. Tambahan 4,5 juta per tahun untuk WP yang sudah menikah, 54 juta per tahun untuk diri wajib pajak, tambahan 54 juta per tahun untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Tambahan 4,5 juta per tahun untuk setiap anggota keluarga. Anggota keluarga yang dimaksud adalah anggota keluarga sedara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarganya. PTKP untuk karyawati, status kawin hanya untuk diri sendiri yaitu 54 juta setahun. Status kawin, suami tidak menerima atau memperoleh penghasilan. Untuk diri sendiri, status kawin tanggungan maksimal 3 orang. Syarat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan bahwa suami tidak menerima atau memperoleh penghasilan. Status tidak kawin, untuk diri sendiri tanggungan maksimal 3 orang. Tarif progresif, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 sampai dengan 60 juta, tarif 5%, di atas 50 juta sampai dengan 250 juta 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta 25%, di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar 30%, di atas 5 miliar 35%. Baik, saya akan menjelaskan soal PPh pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 adalah PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Wajib pajak luar negeri selain badan usaha tetap di Indonesia. Wajib pajak luar negeri tersebut berupa UOP badan,
dan WP orang pribadi. Semua penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri atau yang diterima wajib pajak luar negeri dengan nama dan dalam bentuk apapun selain badan usaha tetap. Adapun pemotong PPh pasal 26 yaitu 1. Badan pemerintah, 2. Subjek pajak badan dalam negeri, 3. Penyelenggara kegiatan, 4. Bot atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Di mana penghasilannya itu meliputi dividen, bunga termasuk premium, diskonton, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalan utang, royalties, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan pensiun dan pembayaran berskala lainnya, premi suap dan transaksi lindung nilai lainnya, keuntungan karena pembebasan utang yang disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada wajib pajak luar negeri selain badan usaha tetap, 20% dari jumlah bruto bersifat final. Tarif pasal 26 yaitu sebesar 20% dari penghasilan bruto, memperhatikan ketentuan P3B. Nah, itulah tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan juga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi teman-teman mengenai pajak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And thanks for watching. See you next time.